Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-18. Hari ini saya ingin masuk ke pembahasan zikir. Saya salah, seharusnya ini dibahas di awal Ramadan. Sebab wadhaifur Ramadan diterangkan oleh ulama, yang paling penting sebenarnya adalah zikir. Zikir itu mengingat Allah. Kalau kita perhatikan ya, semua ibadah itu ya kembalinya ke zikir ya. Salat tidak diterima kecuali yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Ingat kepada Allah. Shaum tidak diterima kecuali yang lillah. Karena siapa? Karena Allah. Saat kita memantapkan hati kita untuk mengikhlaskan as-shaumu lillah, di situ terjadi zikir. Ini saya bicara zikrul qalbi ya, bukan bicara zikir badan. Kalau zikir badan sih menahan lapar juga zikir. Gerakan sholat semua zikir, nggak kesana. Saya sedang bahas zikir hati ini, zikrul qalbi. Zikir itu oleh ulama dibagi 3. Satu, az-zikru ma'a wujudil ghaflah. Zikir lisannya tapi tanpa ingat kepada Allah. Jadi zikirnya orang ghafil. Zikirnya orang yang sedang lalai, sedang lupa kepada Allah. Kulluna ghafilin. Kita semua ya tiap waktu ini selalu lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jalla jalaluhu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya benar keterangan ulama itu, seharusnya di wadhaifur Ramadan, pekerjaan-pekerjaan wadhifah kita Ramadan itu yang dinomorsatukan memang pemahaman tentang zikir, kemudian bagaimana caranya zikir ini bisa merasuki, kayak orang kerasukan jin itu, merasuki ke seluruh ibadah kita. Kalau kita kan boro-boro merasuki, ingat kepada Allah aja, ya kapan ingat kepada Allah? Kalau menyebut nama Allah ya alhamdulillah, kita rutin kan, tiap sholat ya Allahu Akbar. Tapi ingatnya nggak tahu deh kapan kita ingat kepada Allah aja. Ya nggak pernah mungkin ya, yang paling tepat. Kalau ingat ingin diberi surga oleh Allah itu sering. Ingat karena takut kepada neraka Allah. Wah, saya kalau nggak sholat masuk neraka nih, itu sering. Tapi itu kan belum zikrullah ya, baru zikrul iqab. Ingat kepada siksaan Allah, sama zikrul wa'di, ingat kepada janji Allah surga. Tapi ya lumayan, itu juga udah lumayan. Satu itu ya, zikru ma'a wujudil ghaflah. Karena itu ulama memerintahkan kita di macam-macam thariqah itu pasti ada wadhifatul zikir. Ayu thariqah. Hatta sholawat yang luar biasa diajarkan di thariqah itu, thariqah apa itu? Tijaniyah, Idrisiyah, pasti ada zikirnya. Sebab semua ibadah itu aslinya mau menuju ke situ gitu. Orang banyak sholawat, banyak istighfar, banyak tasbih segala macam buat membersihkan diri untuk naik ke sana aslinya. Untuk menuju kepada zikrullah. Saya zaman masih rutin taklim di majelis di mana tuh, di Madura dulu itu. Udah lama ya. Zaman masih muda dulu saya pernah dapat riwayat dari teman saya, satu kiai di sana yang dia ngambil thariqahnya orang yang mengambil sanad ke Ki Khalil Bangkalan. Enggak langsung sih, an fulan, an Syekhana Khalil itu. Nah di situ itu masih hidup ini, orang yang saya ceritakan masih hidup. Atau Allah amrah.
Di situ itu ada ijazah solawat yang mutasil ke Syekhona Khalil dibacanya di dalam hati. Saya agak lupa solawatnya itu, tapi ada di catatan buku wirid saya, ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa Allahumma sholli wa sallim wa barik, pokoknya solawat aja. Apa hubungannya dengan pembahasan zikir ini? Itu kalau sudah jadi, terus solawat itu dibaca, subhanallah, nanti tahu-tahu hati itu berubah jadi zikir Allah, Allah, berubah sendiri gitu. Sawah ini bener ini, terjadi ini. Udah saya bolak-balik tanya, Pak. Jadi yang qalibu binafsih, bukan datang dulu ke guru saya mau ningkat dari sholawat, mau naik ke zikir, enggak, yang qalibu binafsih. Nah saat yang qalibu binafsih itu baru katanya laporan ke mursyidnya itu, ke gurunya. Di situ saya dapat pemahaman, oh ternyata sholawat itu juga ada ujungnya. Ujungnya setelah al-qalb nadhif, ya tetap aja kembalinya ke la ilaha illallah, kembalinya ke Allah, Allah. Memang ada kalam dari Syekhuna Ki Said dan beberapa ulama juga ada yang ngomong afdhalu dzikri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu ada, sebab di sholawat kan ada Allahumma-nya, itu udah dzikir. Ya kullun ala khair, kullun ala khair. Saya sedang membahas bahwa semua ibadah itu ujungnya zikir, baliknya ya ke zikrullah lagi. Ulama mengajarkan suruh membaca la ilaha illallah. Ada yang 165, ada yang 100, ada yang Allah Allah, ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, itu ada yang begitu, ada yang la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah titik, ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam lah. Alhasil anwa'udz dzikri. Ini semua alfadzul dzikri. Zikir lafzi, az-zikru ma'a wujudil ghaflah. Lisan mengeluarkan suara, tetapi hati masih di tingkat lupa, lalai, alpa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata ulama, bagi yang masih di maqam zikir tingkat 1 ini, jangan putus asa. Wah, percuma saya zikir. Zikir kalau nggak khusyuk nggak ada apa, udah berhenti aja. Salah. Ta'awwadu bil khair fa innal khaira 'adah, ta'awwadu bil dzikir fa hasallah, kata ulama, maka semoga Allah taala menaikkan engkau ke maqam setelahnya itu, al-dzikru ma'a wujudil yaqdah atau al-dzikru ma'a wujudil hudur. Udah ya. Nah itu nanti yang menaikkan gurunya biasanya itu. Kalau di apa istilahnya sekarang? TKN. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kalau anak mah senang nyebut Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kalau di yang aliran ini yang saya banyak dengar itu, meskipun saya tidak ahli, saya banyak dengar. Ini yang dengar suara anak kalau ingin mempelajari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu yang dari kelompok-kelompok kita nih, ashabuna, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu ada, cari aja di Pekalongan itu ada anaknya Ki Agus Kostolani itu yang diwasiatkan meneruskan Thariqah beliau. Iparnya Habib Lutfi apa namanya itu, Ustaz, ya Allah namanya aja lupa. Bisa tanya ke Ustaz Ahmad Sahal Cirebon yang mau bayat ke sana, fadhal. Itu yang penerusnya Kiai Kostolani itu untuk bayat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang jalur situ, jalur Syetolha, jalur Mama Zainal Abidin, Syetolha itu ke sana. Ustaz Thohir ya, namanya Ustaz Thohir. Kalau yang Bandung bisa ngambil sanad ke itu Ajengan Muhyiddin, itu ada sanad Thariqah. Ajengan Muhyiddin itu Mangaden tuh, yang di mana itu pondoknya itu di mana? Simpang.
di Simpang. Simpang itu di Sumedang. Itu bisa ke sana, bisa juga ke Buya Anom. Nah, itu boleh tuh ngambil ke Buya Anom. Buya Anom itu hanya anaknya guru saya, Buya Yahya. Buya Yahya itu mursyid Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di Cirebon ada lagi tuh keluarganya Mama Kosim tuh juga neruskan. Ada lagi di Indramayu Kiai siapa namanya, muridnya Kiai Said itu diperintah oleh Mama Kosim neruskan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah juga itu siapa sih namanya, Kiai Dimyati. Allah Ta'ala amarul jami' wa nafa'al ummah bihim. Itu yang mau ngambil jalur Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Wa kullun ala khair. Kalau saya ditanya Toriko apa kita mau beat biar zikirnya cepat jadi, kullu khair. Saya senang mengikuti pendapat Waliullah Ad-Dahlawi itu yang dapat isyarah dari Rasulullah SAW di tariqil batin itu, bahwa semua tariqus sufiyah sama saja. Kullun ala khair, semua mengajak ke Allah Ta'ala. Zikir itu memang harus pakai ijazah, ya. Beda sama sholawat. Kita sering dengar kalau sholawat tanpa ijazah, ijazahnya langsung dari Allah kan. Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila ijazah ya kalau sholawat, tapi kalau zikir ini pakai biar merasuk sih. Dan banyak hal-hal yang nggak bisa diceritakan di taklim online gini. Betul, masuk aja Toriko nanti juga paham. Itu yang pertama. Yang kedua, adzikru ma'a wujudil yaqadhah, atau boleh dibaca ma'a wujudil yaqadhah atau adzikru ma'a wujudil hudur. Lisannya membaca, hatinya hadir. Jadi mulut, kerentek hati, ingatan itu ke Allah semua itu. Jangan salah ya. Ada mulut baca, hadisun nafsi, kerentek hati baca Allah juga, tapi pikiran kemana-mana. Ini bukan adzikru ma'a wujudil hudur. Pahami ini. Saya ulangi, ada orang lisannya membaca Allah atau la ilaha illallah. Hadisun nafsinya, khotirnya, kerentek hatinya, suara hati itu ikut membaca Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Itu belum adzikru ma'a wujudil hudur. Kalau adzikru ma'a wujudil hudur itu betul-betul ingat kepada Allah. Tapi sekeliling masih sadar dia. Di depan saya ini masih ada meja, di atas saya ada atap, ada lampu. Itu ada anak saya jalan, ada orang masuk majelis, masih ingatannya masih sadar. Tapi lumayan ini juga udah susah ini adzikru ma'a wujudil hudur ini. Tingkat yang paling tinggi adzikru ma'a wujudil ghaibah amma siwal madhkur. Ingat kepada Allah, tidak ingat apapun. Jadi di depan ada apa udah enggak ingat. Contohnya sahabat-sahabat Nabi itu siapa kalau enggak salah Sayyidina Ali ya, yang lagi ada luka itu, panah apa-apa itu. Nanti kalau saya sholat diambil. Bapak kalau udah sholat beliau enggak ingat apa-apa illallah. Itu zikir itu. Sholatnya sahabat itu betul-betul al-zikru ma'a wujudil ghaibah amma siwal madhkur. Zikir beserta tidak ingat apapun kecuali yang diingat, yakni Allah. Tidak ingat apa-apa illallah. Naam, hunaka maqam, ada makom yang lebih tinggi lagi tapi itu tidak bisa dikasab. Itu yang diterangkan oleh Sayyidina Imam As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu an jami'is sufiyah wa an jami'il awliya wal ulama was-salihin. Itu hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih. Itu enggak bisa dikasab, itu udah paling tinggi itu. Karena tenggelamnya kepada Allah itu sudah istiqomah 24 jam kali umur. Jadi kalau ini umpama tangannya disilet gitu, dikucurkan darahnya, akan menulis la ilaha illallah atau Allah. Itu udah tinggi-tingginya zikir, dan itu bukan kelas kita. Kita hanya
Ya bainal itsnain ada. Dari az-zikru ma'a wujudil ghaflah berusaha naik ke az-zikru ma'a wujudil yaqdah. Turun lagi nanti, naik lagi, ya di situ aja udah. Lumayan. Kemudian faidatul zikri itu tidak akan Anda dapatkan ya yang katanya membersihkan hati, yang kibir-kibirnya bisa hilang, yang bakhil-bakhilnya bisa hilang, yang ghadab-ghadabnya bisa hilang, macam-macam lah. Ausaf qalbiyah yang seperti hewan, seperti anjing, seperti macam-macam kan keterangannya di faidatul zikri. Kalau di Naqsyabandi kan di latifatul ini ngilangkan ini, latifah ini ngilangkan ini, terus gitu. Itu tidak akan terjadi kalau Anda belum masuk minimal adzikru ma'a wujudil yaqullah. Betul-betul lisan, khatir sama pikiran tiga-tiganya ingat kepada Allah. Wa amma tingkat pertama adzikru ma'a wujudil ghaflah itu mendatangkan faedah qadaul hajat aja kalau itu bisa. Sama mukanya bersinar gitu. Kalau rutin istiqomah nanti mukanya ada nurul zikri. Tapi itu nur zikri bacaan, nggak beda orang ngamalin tirakat asma apa itu ada mukanya ada cahaya, gitu cahaya baca itu. Bukan cahaya zikir yang sahih, jauh, masih jauh itu. Tapi lumayan. Untuk qadaul hajat sudah bisa. Siapa baca ini sekian, Allah Ta'ala memberi ijabah ini bisa. Tapi belum masuk ke yang tengah tadi itu, adzikru ma'a wujudil yaqdah atau adzikru ma'a wujudil hudur. Adzikru ma'a wujudil hudur ini betul-betul mendatangkan fawaid batiniyah. Akan melahirkan, memunculkan, meyakodohkan hati Anda yang ghaflah gitu. Ajaib kalau sudah yang tengah itu. Kalau kata Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kurang lebih ya, saya udah lama ini baca faedah ini. Itu nanti nurnya zikir itu, nur suluk, jadi nurul zikri wala ibadah, wassalah, wassom dan lain-lain segala macam itu. Itu nempatnya kan di qalb ya, di hati ya. Allah Ta'ala menempatkan di hati. Nanti bimadadil masyayikh, dengan madat para mursyid-mursyid itu yang dari gurunya sampai Rasulullah itu. Nanti ada namanya jadzab. Ya. Dikasih biwasitatihim itu. Diberi jadzab. Bahasa gampangnya, tahu-tahu Anda mencintai Allah melebihi apapun gitu. Tahu-tahu muncul gitu. Fawqa zawja, fawqa banat, fawqa walad, fawqa segala macam guys. Itu tahu-tahu muncul, kumpul kan. Nur suluki wa nurul jadzbi qad jumi'a fa asyraqa. Kata Imam Al-Haddad. Kalau begitu itu dua nur ini kumpul, muncul isyraq, ibarat matahari terbit itu. Asyraqatis syamsu. Terbit tapi ini syamsul qalb, matahari yang di hati. Apa faedahnya? Anda seizin Allah akan bisa melihat arwahul anbiya, arwahul auliya, wa ruhu sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya harus melewati sekian-kian makom. Ini mah teori ya, teori. Jangan nanti dengerin anak ngomong gini terus ngaku-ngaku. Al-mudda'i mumtahan, Anda boleh mengaku tapi harus dicek, diuji kebenarannya. Ini mah teori biar paham aja. Jadi begitu, itu faedah nurul zikri. Ada lagi namanya nurul jadzbi, itu harus lewat barokah-barokah para masyayikh. Barakati syahri Ramadan, Allah yaj'aluna wa iyyakum minhum. Lah orang yang sudah mencapai itu, nah kayak Lailatul Qadar, tahu dia. Lailatul Qadar itu kan bukan alam kita, alamul malakut itu.
Mau bukti bahwa Lailatul Qadar alamul malakut? Boleh, saya kasih cerita. Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu itu di wilayah Yakutub, di ilmu zahir juga muhaddits, faqih juga, imam azim di mazhab Imam Syafi'i. Itu waktu kecil kan dapat Lailatul Qadar tuh. Itu umur 7 berapa lupa, pokoknya waktu kecil. Beliau kan berteriak itu manggil orang tuanya, katanya rumahnya terang benderang dengan cahaya rumahnya itu. Ada malam likuran. Ini bisa Anda cari di Muqaddimah riwayat Imam Nawawi, di kitab-kitab apapun biasanya dibawa ini cerita. Melihat cahaya. Keluarganya kan datang ini, si anak kecil teriak. Datang kan ibunya, bapaknya, mungkin ada kakak adiknya, saya nggak paham, pokoknya keluarganya datang. Walam yarau syai'a. Nggak ada yang lihat cahaya itu. Ini di satu rumah, di waktu yang sama, di satu kejadian, Imam Nawawi melihat, keluarganya tidak. Limadza? Karena Imam Nawawi melihat alamul malakut, keluarganya melihat alamul mulki, alam dunia. Maka falailatul qadri min alamil malakut. Karena itu Lailatul Qadar itu termasuk alam malakut. Tidak akan bisa melihat Lailatul Qadar secara sempurna kecuali orang yang hatinya sudah isyraq. Tadi saya bahas itu, nur suluki wa nurul jadbi. Ini fa'asyraqa, menyebabkan isyraqul qalb. Siapa-siapa yang telah sampai ke makom itu, dia akan menyaksikan Lailatul Qadar dengan sempurna. InsyaAllah saya akan bahas lagi Lailatul Qadar yang untuk kelas kita itu dapat lah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga di Ghunyah itu beliau bilang, hatta perempuan lagi haid, lagi nifas, nggak suci, tetap dapat. Hatta naim. Saya baca di mana itu, nggak tahu di Ghunyah apa di mana. Orang tidur itu, madam yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hasalan nasib min Lailatul Qadar. Itu min karamillah azza wa jal. Tapi ya persennya beda. Sekian persen. Dapat sih dapat. Madumta musliman, mu'minan billah, wa bi anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, laka nasibun min Lailatul Qadar. Walaupun sedikit kita tetap dapat bagian. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.